LPP tahun 2025 berapa, LPP 2024 berapa gitu. Tapi mereka itu jarang tahu sebenarnya LPP itu harus 2 titik. Harus 2 titik. Tapi kalau orang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya kalau Anda sebagai konsultan itu pasti memerlukan 2 titik ya. Titik pertama tahun X, titik 2 tahun Z ya. Dan Anda bisa menggunakan Excel itu untuk menjawab yang ini ya. Jadi misalnya Pemda minta LPP 2025 gitu ya. Oke. Berarti Anda harus punya tahun 2 tahun. Bisa tahun 2024, bisa tahun 2025. LPP-nya berapa gitu. Terus nanti daerahnya Anda bukan di sini, daerahnya ya. Misalnya awalnya 8.900 orang menjadi 8.950 orang. Misalnya begitu, bisa. Nah, yang depan ini berarti daerah ya. Yang depan ini daerah. Misalnya daerah Moldorjo, daerah apa? Pandean, ya misalnya gitu ya, daerah Sukolilo. Ya. Oke, berarti ini 1.000 meningkat menjadi 1.023, saya itu misalnya. Berarti LPP yang ada di sini harus ada 2 titik. Nah, biasanya LPP 2 titik ini tergantung ketersediaan data yang menyuruh Anda. Kalau dia nggak punya data sebelumnya, berarti nyari sebelumnya lagi namanya. Misalnya sensus dengan sensus, berarti kan bisa, pasti bisa ya, sensus dengan sensus. Misalnya sensus dengan sensus. Sensus kita tahun 2010 sampai 2020 gitu ya. Suaranya, Rek. Oke, itu sensus kita ya. Sensus kita. Indah, buka. Tapi kan masanya biasanya kalau 10 tahun tambahnya berapa? Ini kan hanya ngawur aja. Nah, biasanya ini persentasenya sampai di sini deh. Ini sudah persen belum ini? Oh, sudah persen ini. Ini sudah persen. Nah, sudah kalikan ini sudah persen gitu ya. Kali 100%. Berarti ini sudah persen. Indonesia sekarang ini lajunya 1,25. Terus Jawa Timur lajunya adalah 0,76, 0,70 gitu ya. Itu Jawa Timur ya. Jadi kemarin Jawa Timur Jatim yang sensusnya jumlah pertamanya 37,50 juta menjadi 40 juta ya, 41 juta. Nah ini Jawa Timur ya. Kemarin ini menjadi 40 juta 500. Ini posisi Jawa Timur kemarin. Jawa Timur itu sensusnya kemarin 2010 ini 3.500, 2020 kemarin 40 juta. Sehingga di dalam 10 tahun per tahunnya lajunya ini Jawa Timur. Tapi ini angkanya nggak pas ya. Kemarin Jawa Timur ini 70, 0,70 berapa. Nah, berarti kalau Pemda minta lajunya berapa, kayaknya Anda cukup kesulitan kalau menggunakan sensus dengan sensus. Karena biasanya laju di sini Pemda itu senengannya
tahunan, senengannya tahunan. Jadi kalau Pak Wali Kota atau Pak Bapeda Kepala Dinas minta lajunya, berarti Anda sangat sulit mengandalkan sensus dengan sensus. Mengapa? Karena LPP itu sudah terlanjur dipasang di perencanaan beliau tiap tahun. Jadi LPP tiap tahun turun berapa itu sudah dipasang di RPJMD, di Renstra itu dipasang. Nah kalau tiap tahun sudah dipasang, otomatis kan tiap tahun harus ada angka kan itu. Kalau tiap tahun harus ada angka capaian, berarti kan nggak bisa menggunakan sensus gitu ya. Karena sensus kan 10 tahun sekali. Berarti menggunakan data Disduk Capil, nah, gitu ya. Menggunakan data Disduk Capil, berarti kalau Pemda minta 2025, berarti menggunakan data Disduk Capil. Atau kalau data penduduknya nggak ada di Dukcapil, meragukan, maka Anda menggunakan datanya proyeksi BPS saja. Jadi BPS itu sudah membuat data proyeksi setiap tahunnya. Enaknya BPS itu tidak mempublis LPP-nya. Jadi kalau Pemda minta LPP-nya berapa, Anda buatin aja. Jadi datanya BPS. Jadi BPS sudah ada angka, terus sampai tinggal membantu Pemda. Saya itu sering seperti itu. LPP-nya sudah dipasang, tapi nggak punya data penduduk. Gitu, itu yang menjadi masalah Pemda itu. Anda sebagai orang yang membantu, jumlah penduduknya kadang-kadang nggak ada, akhirnya kita menggunakan data BPS. Padahal BPS tadi data proyeksi. Ya udah, kita menggunakan data LPP. Berarti apa? LPP itu bisa diketahui dari proyeksi seterusnya, karena sudah dibuat proyeksinya oleh BPS. Anunya jumlah penduduk. Jadi kan kemarin bapaknya. Ya itu ya. Kemudian kalau kita menggunakan usia produktif tidak produktif, dalam arti komposisi penduduk, salah satu ukurannya adalah dependensi rasio. Usia tidak produktif dibagi usia produktif, itu dependensi rasio. Rasio beban ketergantungan. Dependensi rasio di bawah 50% namanya bonus demografi. Dependensi rasio di bawah 50% namanya bonus demografi. Berarti daerah-daerah ini sudah mengalami bonus demografi semua. Ya, tinggal nanti daerah-daerah itu apakah sudah di puncaknya atau belum. Ya. Habis itu bonus demografi. Nah berarti dependensi rasio dependensi bawah 50% disebut bonus demografi. Berarti dependensi rasio ini di bawah setengah gini ya. Kan 50% kan setengah. Berarti di sini adalah usia produktif, di sini usia tidak produktif. Oke. Berarti di sini berapa ini? 66,67%, yang di sini 33,3%. Paham ya? Di sini paham ya? Jadi usia produk ini kan dependensi rasio di bawah 50% disebut bonus demografi. Dependensi rasio di bawah setengah. Berarti ini jumlah penduduknya setengah kan? Usia tidak produktifnya 33, usia produktifnya 66. Berarti disebut bonus demografi apabila usia produktif di atas 65
66,67%. Jadi kalau ini makin tinggi, maka makin kecil. Ya, berarti ini makin tinggi. Berarti makin bonus demografi. Kalau ini di atas 33, makin habis bonusnya. Karena ini lebih kecil. Jadi kalau ini 40, ini 60, berarti ini enggak, sudah di atas 50%. Ya. Seandainya 40%, 60%, 40%, 60%, berarti bukan bonus demografi. Yang di atas kan nggak sama dengan yang Ini sudah di atas kalau 50%. Dan disebut bonus demografi di bawah 50%. Jadi yang definisinya publik yang selama ini harus kita benarkan. Yang salah juga kita, maksudnya kita benarkan itu, kita beri wawasan bahwa bonus demografi itu usia produktif harus di atas 2/3. Selama ini definisinya apa orang-orang? Usia produktif yang lebih banyak daripada usia enggak gitu ya, biasanya orang-orang gitu ya. Bonus demografi adalah di mana usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif kan gitu ya. Padahal 60 dengan 40 kan lebih banyak usia produktif 60 kan ya. Dan itu belum bonus demografi. Selama ini ya, entah itu pejabat, entah itu bupati, entah itu apa, termasuk kita semua kadang-kala ya, menyebut bonus demografi adalah usia produktif yang lebih banyak daripada tidak produktif. Nah itu salah. Maksudnya tidak sempurna. Jawabannya betul tapi tidak sempurna. Yang benar adalah gimana? Usia produktif prosentasenya di atas 2/3 gitu ya. Di atas 2/3 penduduk gitu ya. 2/3 penduduk berapa? 66,67%. Jawa Timur sekarang ini 70%, 69,9%. Jawa Timur. Surabaya sudah 70, berapa. Berarti seluruh Jawa Timur sekarang sudah bonus demografi. Oke, habis ini ada Excelnya. Excelnya di Excel ke komposisi. Kamu ngapain 1/2 ini sama 2/3 ini beda. 1/2 ini satu bagian ini 2 bagian. Kalau ini kan Oke. 2 dari. Gak apa-apa karena ini mudah sekali jadi nggak usah saya buat Excel ya. Karena ada Excelnya, saya buat Excel cuman dari total. nggak tak kasihkan. Dari total. 2 yang produktif, satunya nggak produktif. Nomor 2 tapi nomor 2 yang nggak tak Kalau berikan. ini kan 1/2. Sebenarnya nggak usah saya berikan nggak apa-apa. Cuma karena gampang sekali ini ya. Jadi nomor 2-nya nanti tak kasihkan tapi nanti jangan ditulis nomor 2. Nah, ini namanya bonus demografi. Mengapa ini saya sampaikan? Hampir kabupaten kota itu mesti ngomong bonus itu. Ya sampai yang orang yang mendapat ilmu kependudukan ya dapat menjawab, membetulkan ya. Membetulkan. Kalau ada yang salah dibetulkan. Oke. LPP bonus demografi sama aging population. Biasanya kabupaten kota itu aging population. Itu apabila penduduk lansia 60 tahun ke atas di atas 10%. Itu aging population. Jadi apabila penduduk lansianya sudah di atas 10%, itu aging population. Jadi yang Excel yang ini sebenarnya jawaban ini rasio
Sek rasio nggak usah satuan dulu ya. Oke, kalau ini gampang sekali karena Excel mudah ya. Excel Misalnya apa? Oh, kohort ya. Gue nggak tahu ya, nggak kenal asal itu. kemarin berarti yang tak Bila kasih sampai kan nangkep, aku kasih. nah, tak kasih kan jadi Kemudian aku mengisi ini gitu. oke ya. LPP usia produktif, aging population, sek rasio. Sek rasio berarti laki-laki dibagi perempuan kali 100%. Jadi adik-adik, nanti sek rasio, dependensi rasio, LPP ini wajib. Waktu membuat RPJP, mau buat RPJMD ada itu. RPJP-nya Jawa Timur, se-Indonesia itu ada angka itu. RPJP, RPJP seluruh kabupaten kota ya. Oke, ini RPJP seluruh kabupaten kota. Saya ambil Aku juga pernah dengar. Aku juga pernah dibantu suruh nanti aku jadi kayak udah. Iya. RPJP. Saya ambil yang masuk duluan. Berarti usia 60 tahun di atas 10% dari total penduduk. RPJP punyanya Pasuruan ya. Jadi Dek, ini pemahaman juga. RPJP ini se-Indonesia. Tahunnya ini sekarang. Tahunnya ini. RPJP se-Indonesia. Dulunya 2005 2025 sudah habis, sekarang 2025 sampai 2045 dan sudah didok semua se-Indonesia, sudah disahkan oleh DPRD semua se-Indonesia, membuatnya tahun 2024, mengesahkannya ini 2024, membuatnya 2023. Jadi kemarin sebelum pilkada se-Indonesia itu bupati wali kota dipaksa untuk mengesahkan dengan dewannya sebelum dewan ganti. Kan sekarang dewannya baru ya, se-Indonesia itu baru. Sebelum ganti kemarin, bupati sebelum ganti juga mengesahkan ini RPJP se-Indonesia. Terus tabel-tabelnya sama semua se-Indonesia. Tabel-tabelnya sama seluruh Indonesia. Kita cek. Strukturnya juga sama. Jadi babaknya juga sama se-Indonesia ya. Babaknya sama semua se-Indonesia. Untuk demografi kependudukan itu ada di bab 2 atau 3 gitu ya. Oke, nah itu ya. 2 ya, 2.54 ya. Oke ya, 2.54 ya. 254. Ini bab 1, bab 2. Nah ini ya, geografi masuk demografi, topografi masih geografi, masih wilayah, masih wilayah, Ada lagi kamu. baru masuk penduduk ya. 54 tentang penduduk. 24 Kan nggak pusing kalau masih 17
geografi, topografi, iklim. Kalau masuk sih. Kita masuk ke kependudukan, masih belum kependudukan, masih belum kependudukan, masih belum kependudukan. 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Oke, 50. 52, 53, 54 tentang kependudukan. Nah, ini demografi ya. Nah, Anda cek babnya jumlah dan laju. Nah, berarti kan sampai sudah bisa ini ya, Dek ya. Yang ini ya, jumlah dan laju. Oke. Oke, itu ya jumlah dan laju. Kemudian komposisi. Nah, ini Anda sudah bisa ya. Komposisi penduduk, kemudian seks rasio. Nah, piramida Anda sudah bisa ya. Anda sudah bisa persebaran kepadatan Anda sudah bisa. Kemudian oke, kemudian seks rasio. Nah, ini sudah. Oh, dilompati, berarti nggak lengkap ini. Oke, nggak lengkap. Kita masuk di bab. Ini penduduk juga ya, ini penduduk juga. Tetapi dia tidak lengkap, melompat dia. Nah, kita masuk ke yang bab 3 yang demografi ya. Bab 3. Iya, masukin aja itu. Atau untuk bakal jangan didata di sini, di sini. Iya. Progresi Pasti seperti itu. progresi penduduk 219 193 2193. Data sekunder dong. Dia kan cuma klaster dari hasil penelitian, bukan untuk menjadi sampel. Kayak terus ini nggak sih? Ya. Sama aja. Karena dari data sekunder otomatis teknik sampling dia sama seperti teknik sampling yang data yang bilang nggak sih? Nah, ini ya. Nanti seperti ini, semua tabel di kabupaten kota. Jadi jumlah penduduk, ini kan sama bisa ini ya. Anda bisa, terus komposisi bisa, ketergantungan bisa. Jadi sampai tahun 2045 ini ya di kabupaten kota, 2025 sampai 45. Jumlah penduduk, laki-laki perempuan, jenis kelamin, kepadatan, struktur penduduk, ketergantungan. Berarti ini tahun 2045 ini sudah habis bonus demografi. Paham ya? Oh, karena di atas Ini masih bonus Ya, demografi. di atas. Karena ini di bawah 50 ya. Dan ini di Pasuruan akan habis bonus. Ya, sekarang bonus. Sekarang sudah bonus, tapi mendekati habis. Sebenarnya ini kalau di kesini tahun 2000 gini awalnya itu 45, 46, terus turun, terus naik lagi. Nah, waktu paling rendah itu puncak bonus demografi. Jadi Jawa Timur ini sudah mengalami puncaknya, sudah melewati. Jadi kita itu tinggal menyelesaikan habis bonus demografi. Oke ya. Mengapa ini saya sebut sangat penting? Anda menguasai ilmu proyeksi karena ini semua ini dipakai oleh pemerintah untuk membuat kebutuhan. Nomor 1 kebutuhan langsung daftar isi ya. Ambil daftar isinya, langsung dipakai untuk kebutuhan. Begitu masuk proyeksi penduduk, langsung kebutuhan sarana pendidikan.
Karena di sini nanti menyesuaikan jumlah penduduk gitu loh deh. Jadi ini jumlah guru, jumlah sekolah, jumlah murid gitu, karena menyesuaikan dengan proyeksi. Kemudian jumlah apa ini? Kesehatan. Terus tempat tinggal, jumlah air bersih, jumlah listrik, sarana prasarana persampahan. Dan ini tabelnya se-Indonesia, termasuk persampahan termasuk. Nah, jadi proyeksi kita itu dipakai oleh seluruh dinas. Jadi kemarin ini saya membuat Kota Surabaya tahun 2023 kemarin. Jadi ceritanya saya ini membuat ini untuk Kota Surabaya akhir 2023 sudah membuat. Habis itu dipakai dinas nunggu proyeksi saya untuk membuat perencanaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, persampahan, air bersih, listrik. Nah itu dipakai. Nah berarti ini 20 tahun. Nah nanti yang apa? Yang habis itu kan bupati, DPR kan sudah ada yang jadi, ada yang nggak jadi kan ya. Ini kan kejadiannya kan 2024 ya. Terus kemarin pertengahan 2024 kan kita pemilu ya kan ya. Habis itu dilantiklah wali kota bupati Oktober kan. Presiden ya, presiden kan Oktober ya. Habis itu bupati wali kota se-Indonesia kemarin Februari 2025, Januari 2025. Nah kemarin bupati wali kota se-Indonesia disuruh membuat namanya perencanaan 5 tahun. Jadi bupati wali kota diminta untuk membuat perencanaan 5 tahun, harus sudah disahkan bulan September ini. Karena harus setelah 6 bulan menjabat. Jadi bupati wali kota se-Indonesia harus sudah mempunyai RPJMD, jadi 5 tahun. Habis itu 1 bulan berikutnya kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, KB harus membuat renstra. Jadi sekarang ini akhir Februari ini, akhir September ini harus didok RPJMD-nya, terus bulan depan harus renstra. Renstranya dinas-dinas itu untuk perencanaan 5 tahun. Berarti kabupaten kota diminta membuat saat ini apa? Membuat renstra sama RPJMD. Dan semua harus targetnya 5 tahun. Itu yang saya maksud kemarin. Excel saya ini deh. Excel saya yang saya bagikan kepada adik-adik. Itu ini yang kemarin. Nah ini. Jadi yang RPJP, RPJMD lah ini. Yang perencanaan ini 20 tahun, kemarin sudah saya tampilkan ya. Kemudian perencanaan yang sekarang jalan itu adalah perencanaan yang renstra. Nah ini ya, di Excel Anda, Excel keempat. Jadi dinas-dinas itu semua membutuhkan Excel ini. Sekarang ini semua membutuhkan Excel ini. Karena dia ditarget 5 tahun. Entah itu Excel ini tidak hanya untuk penduduk, indikator semua juga. Misalnya indikator apa pencapaian 5 tahun lagi apa lagi begitu. Misalnya IPR, IPG, IGG, misalnya cakupan lingkungan hidup, pembangunan keluarga gitu ya. Ini bisa dipakai semua untuk semua indikator ya. Semua indikator. Ini indikator ya. Semua indikator. Oke. Nah, misalnya indikatornya saya
Kemiskinan ya, kemiskinan itu Surabaya menargetkan 3,98 turun menjadi 2,5. Nah, ini langsung begini. 2025 berapa, 2026 berapa, 29 berapa, 30 berapa. Misalnya ini kemiskinan. Misalnya Surabaya menurunkan stunting 2,6 menjadi 2. Ini stuntingnya Surabaya. Misalnya kemiskinan sudah, misalnya Gini rasio 0,35 menjadi 0,3. Ini namanya Gini rasio Kota Surabaya. Kemudian bisa dipakai untuk misalnya IBANGA, indeks pembangunan keluarga 67 sampai 70 naikkan. Nah, jadi Excel ini sangat berguna untuk membuat target yang 5 tahunan. Jadi nanti Excel ini jangan sampai hilang ya, karena adik-adik nanti berguna untuk membantu. Kalau ada staf Dinkes disuruh kabin gitu ya, Mbak 5 tahun gitu ya. Kalau kabin minta kepala dinas perencanaan. Kalau ada di perencanaan Excel ini pakai semua. Tapi kalau ada konsultan bisa bantu semua. Kayak saya itu bantu kabupaten, padahal main ini cok. Jadi kabupaten kota itu Pak Lutfi hanya beberapa menit aja. Karena di Pemda itu target awal sama akhir ada di RPJP, tapi tengah-tengahnya dia nggak bisa. Tak tulis angka berapa ya gitu. Tapi kalau angka koma-koma kan kayak ilmiah gitu ya. Biasanya kabupaten kota itu insting di karang-karang gitu toh. Jadi misalnya awalnya 63, terakhirnya 70. Ada 5 tahun itu dia bingung toh. Kalau tak buat naik 1, nanti 68 sudah selesai. Kalau saya buat 2 kelebihan, gitu ya. Akhirnya biasanya begitu kabupaten kota itu pakai insting gitu. Pakai insting gitu. Pakai ini aja selesai juga. Koma-komanya pas gitu ya. Oke ya. Ini yang saat ini sudah membuat RPJMD sama Renstra ya. Nah, yang 8 ini yang kemarin saya buka, tapi cepat sekali kemarin. Kadangkala kabupaten kota itu pengen indikatornya itu tidak hanya awal sama akhir, tapi dilihat capaian tahun sebelumnya. Ini yang Excel kemarin saya buka di Zoom. Kabupaten kota itu sering tidak hanya naik 5 tahun berapa, tetapi melihat capaian sebelumnya. Yang ini kemarin misalnya AHH atau IPM atau apa, Excel ke-8. Misalnya ini saya ganti, misalnya rata-rata lama sekolah. Biasanya angkanya adalah rata lama sekolah itu terendah 7, tertinggi 15 gitu ya. Kemudian angkanya Jawa Timur itu 10 ya. Sebelumnya mungkin 9,5, kemudian 9,7, 10,1, 10,2, 10,4 ya. Nah, misalnya begitu. Ini capaian sebelumnya. Terus untuk target berikutnya berapa? Misalnya ini capaian sebelumnya. Biasanya Bapeda itu minta dinas-dinas itu minta capaian sebelumnya berapa gitu. Jadi sebelum kita tadi awal sampai akhir itu biasanya capaian sebelumnya berapa. Nah, nanti minta capaian sebelumnya pakai ini. Ini juga sangat jarang kabupaten bisa membuat. Seandainya ada angka naik turun nggak apa-apa. Misalnya ini ada angka yang naik, ada yang turun, nggak apa-apa. Misalnya ini turun ya 10 gitu ya, nggak apa-apa. Jadi garisnya berubah gitu. Nah, ini.
kalau di RPJMD 2025, 2026, 27, 28, 29, 30 gitu misalnya begitu. Oke ya, yang ini oke ya. Saya hapus. Terus sekarang masuk ke indikator fertilitas ya. Indikator fertilitas. Fertilitas. Yang wajib untuk Anda ketahui di kabupaten kota itu mesti memerlukan CBR, TFR, ASFR. Udah ini wajibnya kabupaten kota. Terus lain-lainnya sunnah ya. Lain-lainnya yang kita punya kan ada DFR, GRR, NRR, CWR, apa lagi? CGB. Nah ini wajib ya, wajib. Nah, oke, wajib. Berarti kita mengandalkan data yang ada. Kita mengandalkan data yang ada untuk menyusun ini. Data yang ada adalah ketersediaan data ya. Ketersediaan data tahun 2025 ya. Untuk saat ini loh ya, saat ini ya. Untuk saat ini ketersediaan data input ini maksudnya input ya. Kan 2025 ya. Oke. Kalau yang sudah jadi ini ya tersedia ya. Tersedia. Ini belum sering nggak tersedia. Menghitung sendiri. Ini hitung sendiri. Tapi alhamdulillah ya, sebenarnya ini baru ada sekitar 3 tahun ya. Sekarang baru ada 3 tahun. Maksudnya BKKBN ini mulai peduli, gitu ya. Kemarin ini nggak peduli. Jadi kemarin ini nggak ada semua di BKKBN. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu nggak ada semua. Berarti ngitung sendiri semua. Kabupaten kota itu ngitung sendiri semua. Tapi saya beruntung, saya lulus S3 gara-gara ini gitu ya. Jadi karena S3 saya itu fertility menyelesaikan problem. Kan berarti kan membuat S1, S2, S3 itu gara-gara ada masalah kan gitu ya. Ceritanya itu gini. S3 saya itu kabupaten kota diminta untuk memasukkan indikator fertilitas di RPJMD-nya. Oke, dimasukkan. TFR berapa dimasukkan gitu ya ke RPJMD-nya, ke rensranya itu. Sudah dimasukkan yang tadi itu Excel yang tadi itu. Awal pertama 2, terakhir 1,9 atau berapa itu pokoknya seluruh kabupaten kota diminta untuk memasukkan indikator fertilitas. Habis itu yang kodok mantel kali ya, membuat mantel itu kabupaten kota tidak dikasih capaian tiap tahunnya gitu loh. Jadi kabupaten kota itu disuruh memasukkan indikator tapi tidak disiapin data tiap tahun capaiannya. Akhirnya kabupaten kota kan marah-marah ya.
aku lo disuruh memasukkan indikator tapi kok tidak disiapin angkanya kan itu. Nah berarti kabupaten kota kan harus menghitung sendiri kan angka capaian-capaian itu gitu. Akhirnya ya saya jadi lulus S3 itu saya kembangkan Excel, saya kembangkan software. Termasuk yang saya berikan Anda 20 ini salah satunya. Nah, Excel yang saya berikan ke Anda itu kemarin kan sudah saya buka ini. Nomor 1 ini kan, kemarin saya buka ini kan ya. Jadi di buku teknik demografi di lantai 3 di toko buku semua rumus teknik demografi untuk menghitung TFR adalah asal usulnya kan wanitanya berapa, kelahirannya berapa, ketemu ASFR. Ini bagi ini ketemu ini bagi ini ketemu ini ketemu ini kan itu ya. Habis itu dikalikan 5 ketemulah TFR. Habis itu rata-rata usia kawin. Udah di buku teknik demografi itu berhenti sampai di sini. Kemudian kita masukkan jumlah penduduk, kemudian hasilnya bisa itu semua. Ada tapinya. Kabupaten kota itu tidak bisa ini deh, nggak ada data ini. Ini hanya contoh aja di buku teknik demografi. Jadi kalau Anda UAS, UTS ini diketahui semua. Diketahui jumlah wanita, jumlah yang lahir, itu ada semua. Tetapi realnya itu sulit sekali. Kira-kira dari mana Anda memperoleh datanya? Anda berharap dari mana ini? Kalau ujian kan gampang, diketahui wanita ini yang lahir sekian kan gampang membuat gitu ya. Tapi begitu masuk di lapangan itu nggak ada. Sampai hari ini tidak ada. BKKBN itu tidak mendata jumlah yang lahir, menkelompokkan. Dinas Kesehatan harapannya. Tapi Dinas Kesehatan itu hanya jumlah yang lahir total, bukan jumlah yang lahir dan menurut kelompok wanita ini. Hanya ini yang Dinas Kesehatan hanya jumlah total. Hanya jumlah total. Ini ya punyanya Dinas Kesehatan ya. Saya ambil punyanya Dinas Kesehatan. Data Dinkes. Oke. Dinas Kesehatan itu Dinas Kesehatan itu hanya punya ini. Saya ambil Lumajang. Sheet ke-4. Nah, seperti ini datanya Dinas Kesehatan. Jadi, yang Dinas Kesehatan ini jumlah kelahiran menurut laki-laki, perempuan, ini lahir hidup, lahir mati total, hidup mati total, hidup mati total. Itu datanya Dinas Kesehatan yang ada di profil kesehatan. Berarti yang ada apa Dinas Kesehatan ini? Kalau indikator fertilitas. Tadi kan kalau kita membuat input kan wanita berapa bayi usia, wanita 15 berapa kan nggak ada kan? Yang ada hanya jumlah total kelahiran. Total kelahiran kan ini kan? Kelahiran hidup, lahir mati total. Berarti apa ini? CDR. Berarti jumlah lahir hidup dibagi dengan jumlah
populasi Jumlah lahir hidup dibagi semua. apa? CBR jumlah penduduk. Jadi ngitung sendiri. 1 tahun yang lahir berapa dibagi total penduduk sama dengan CBR. Berarti ngitung sendiri ini. Lahir ada di profil kesehatan. Lahir di profil kesehatan. Hitung sendiri. Berarti CBR sama dengan apa? Per jumlah penduduk kali 1000. Oh, tandanya 1000. Berarti rumus tadi yang Excel sebelumnya itu untuk saat ini belum ada, kecuali dikembangkan, catatannya bagus gitu ya. Padahal waktu di bidan tadi lahir ibunya usia berapa kan ada ya, lahir ibunya usia berapa ada. Tapi waktu input itu enggak, di profil enggak sampai input. Jadi di bidan itu sudah ada. Tapi begitu masuk di sistem enggak ada. Berarti PR kita ya, PR sampean. Ini namanya apa gini namanya? Sistem informasi ya. Jadi ini namanya memperbaiki sistem informasi. Gitu ya. Berarti nanti Anda bisa mengembangkan sistem informasi kesehatan SIK ya. Jangankan itu, mati juga sama. Mati itu juga nggak ada datanya deh menurut umur. Kan si A mati, umur berapa kan ada di Pak RT, di bidan, di pemakaman kan ada ya. Tetapi begitu masuk di Dukcapil tidak ada deh. Yang ada hanya jumlah. Yang lahir juga begitu. Yang lahir ini di Dukcapil belum langsung ada. Kenapa di Dukcapil itu langsung ada? Enggak langsung ada. Nunggu mengurus akte kelahiran. Jadi yang dinas kesehatan orang lahir itu langsung dijusur nggak ada. Nunggu dia mengurus akte kelahiran. Yang ada kan catatan ada di bidan, di Dinkes. Tidak langsung didaftarkan sebagai penduduk kan itu. Intinya kan begitu. Selama dia tidak mengurus akte kelahiran, maka juga tingkat kesulitannya tinggi untuk mengukur jumlah kelahiran. Eman-eman ya ini. Berarti kita mengandalkan indikator TMR dari mana kali itu? Yang ini dari mana berarti ini? Ayo. Dari mana berarti? Kita mengandalkan hanya dari survei. Kita mengandalkan dari survei. Saat ini loh ya. Saat ini loh ya. Saat ini. Nanti makanya ini bisa berubah ya sesuai dengan perkembangan nanti ya. Untuk saat ini kita mengandalkan dari survei. Nah sekarang 3 tahun ini ada semua. 3 tahun ini ada semua. Kemarin sudah kita buka anak Minatkes Pro ya kemarin. Minatkes Pro kemarin si Perindu ya. Minatkes Pro kemarin si Perindu. Si Perindu online. Nah ini Minatkes Pro kemarin kita buka ini. Adanya ada di sini. Nah ini ada kalau C kelahiran kasar ASFR TFR per kabupaten kota. Lumayan ada. Jadi
Jadi ini baru 3 tahun deh, software ini juga baru 3 tahun. Tapi untungnya saya itu sudah terlanjur lulus S3. Jadi 10 tahun lalu nggak ada ini. 10 tahun lalu, saya lulus kan 2017. Berarti 8 tahun lalu ini belum ada. Sehingga saya kemarin sangat ditunggu-tunggu Excel saya tadi itu di kabupaten kota. Nah, sekarang sudah ada, habis itu terus saya membuat ini nggak layak. Oh, ini terus Pak, ini kan sudah terbit, ngapain Pak Lutfi membuat? Nah, itu kan nggak layak kan. Saat itu tidak ada. Jadi saya pelatihan itu untuk menggunakan indikator-indikator fertilitas itu. Oke, berarti setelah ketemu CBN baru asosiasi. Makanya kemarin itu yang ini ya, oke ya, yang ini sudah oke. Ini asosiasi semua deh, asosiasi semua. Nah, seperti ini asosiasi semua, asosiasi semua. Oke, berarti kita mengandalkan survei kan? Kalau mengandalkan ini sama saat ini belum ada. Berarti andalan kita kedua adalah CWR. CWR berarti Excel ke kemarin sudah kita praktekkan metode relay. Excel ke 10 ya, Excel ke 10. Excel 10 ini. Ini aja Excel saya masih Yahoo ini. Masih Yahoo ini. Karena ini saya buat sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu. Jadi Excel saya ini, saya buat Excel itu sekitar 60 Excel. Jadi pokoknya tak buat macam-macam, apa yang mudah, yang ada di buku-buku itu tak kumpulin semua jadilah 60 Excel. Mau tak kasih judul Smart Population, itu pikiran saya begitu. Tapi kalau melebar, ya lahir mati pindah pergi macam-macam, akhirnya tak ganti Smart Fat. Smart untuk mengukur fertilitas, intinya kayak gitu. Akhirnya saya S3 kemarin membuat Smart Fat. Tapi kalau membuat Smart Fat nggak bisa langsung S3 lulus, itu hanya S2. S3 harus ketemu teorinya. Jadi teorinya harus muncul, penerimaan teknologi. Jadi software itu tidak bisa langsung jadi S3. Software itu hanya S2. Excel itu hanya S2. Terus saya buat teori penerimaan teknologi. Teknologi itu diterima oleh responden dan adalah kemudahan, kemanfaatan, minat menggunakan, ada teori-teorinya kan, baru itu ada inovasi. Jadi orang setelah saya latih, apakah mudah, gampang, apakah tertarik, ataukah simple, apa itu baru ada teori-teorinya. Itu S3 harus ada teori, ada novel teori dan ada praktisnya. Jadi kalau sama menggunakan untuk ini nggak bisa untuk S3, harus ada teorinya gitu ya. Oke, kita ke kalau yang ini kan gampang, banyak balita per wanita kan gampang, balita per wanita kan gampang mencarinya. Yang saya bagikan Anda semua itu kan balita ada, wanita ada juga. Yang saya bagikan per kecamatan, per kabupaten itu kan ada semua. Kita coba ya, kita coba. Yang kemarin saya bagikan di kelas ya, di Google Drive ya. Excel saya yang ini wajib dimiliki seterusnya, karena Anda sangat berkepentingan nanti kalau membantu fertility ya, fertility di kabupaten kota ya.
pendidikan, Aplikkom, input data, Oke, yang kecamatan. Oke, saya ambil contoh aja yang per kecamatan, yang kabupaten, maaf yang kabupaten. Ayo kita praktekkan salah satu aja. Kecamatan kecamatan. Oke, kemarin ada yang ambil kecamatan mana? Siapa? Kemarin kecamatan ambil kabupaten apa? Tuban kecamatan apa? Belum. Oke. Oke. Ya sudah sampai kecamatan sudah. Belum. Pak. Oke, sekarang masuk ke berarti yang punya Anda ya, yang saya ambil yang kabupaten aja deh, kabupaten. Proyeksi Oke. Caranya gini ya, caranya. Oke, jumlah penduduk total ya. Oke. Total ya, ini total. Berarti kita ngambil balitanya dari sini. Kan balita itu tidak laki-laki perempuan, total ya balita. Saya ambil Tuban ya, ambil Tuban. Boleh Anda masing-masing sendiri nggak apa-apa. Ambil Tuban, Tuban yang balita ya, Tuban, di Tuban ini ya 79083 ya, 79083. Saya masukkan di sini. Oke. Oke, 79083. Saya masukkan usia wanita reproduktif ya. Tuban wanita usia reproduktif itu kan ini ya 15 sampai 49 ya di sini ya. Oke ya, ya. 51 sampai 57 ya. Oke, kita ambil Tuban 51 oke sampai 57. Oke, kita copy paste di sini. Oke. Terus harapan hidup Tuban pasti sudah di atas 70. Berarti tidak masalah ini, berapapun tidak masalah. Oke. TFR-nya 1,785. Di Tuban itu TFR-nya 1,785. Untuk struktur penduduk yang tadi. Kita praktekkan yang lain. Daerah mana? Daerah mana? Kota Batu. Kita ambil yang total dulu, kemudian jumlah balitanya yang terakhir di sini 15.028. Oke, kita pindah lagi di sini. Oke, 15. Oke, terus usia produktif perempuan Kota Batu. Oke, di sini Kota Batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copy paste. Oke. TFR-nya 1,9 1,9.
Oke, kita praktekkan yang batu ya. Anda boleh masing-masing. Jadi CBR-nya itu ya, kan CBR kan gampang ya. CBR itu balita dibagi wanita, itu juga rumus ya. Itu CBR ini. Kemudian ketemulah TFR. Kita ambil yang TFR ya. Ini CBR-nya 281, TFR-nya 1,951. Saya ambil yang ini, jumlah wanitanya, TFR-nya dulu, untuk rumus yang ini dulu. Rumus satunya, Excel lagi, Excel yang TFR, Excel 11 ya, Excel 11. Ini tadi Excel ke-10 ya. Sekarang Excel ke-11 untuk Kota Batu 1,951 ya. Oke, jumlah penduduknya Batu. Jumlah penduduk Kota Batu. Oke. Ini jumlah penduduk Kota Batu 2 juta. Bukan? Di sini paling kanan. 210,916. Kita lakukan di sini 210,916 di sini. Oke. Terus jumlah wanitanya kita copy di sini. Wanita usia suburnya kita masukkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kita copy ke sini. Oke. Jadi saya balik lagi 951 jumlah penduduknya Batu ini, jumlah wanitanya di sini, jumlah kelahirannya ini, CBR-nya ini, GFR, ketemu semua sudah. Jadi sudah ketemu semua. Jumlah kelahirannya, jumlah wanita usia subur, CBR-nya 14, GFR-nya 0,549, GR-nya 9,41. Padahal kan kita tadi tidak ngitung jumlah yang lahir, kan ketemu TFR. Akhirnya ketemu semua indikator yang lain, CBR, GFR. Nah, CBR muncul gara-gara apa? Ayo. Gara-gara ada jumlah penduduk. CBR muncul gara-gara jumlah penduduk. Pembilangnya apa? Jumlah kelahiran. Jadi jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk kali 1000 sama dengan 14. GFR ketemu dari mana ayo? Kelahiran dibagi dengan wanita usia subur. Wanita subur total ini sama dengan GFR. Ini dibagi ini kali 1000 sama dengan ini. GRR ketemu dari mana? Dari TFR dikalikan sek rasio Ekber. TFR ini, TFR dikalikan sek rasio apa? Ini kan laki-laki dan perempuan. Yang ini perempuan saja. Ini perempuan saja. Yang ini CBR, ini GFR, ini GRR. Terus ASFR ini. ASFR ini. 32, 111, 141, 141, 72, 24, 6, 0. Jadi paling banyak adalah usia di usia ini 25, 29. Anaknya paling banyak ini 141 per 1000. Oke. Ini rumus ke-11 ya. Rumus ke-11. Jadi asosiasi deh. Logikanya kita harus nyambung. Yang tadi kita awalnya mencari TFR, kemudian menghasilkan yang lain apabila ada jumlah
wanita usia subur ini. Oke, kita masuk ke rumus 12. Oke, rumus ke-12 ya. Oke, berdasarkan GFR ya. GFR-nya tadi berapa? Yang ini ya. Yang sudah jadi tadi barusan GFR-nya 0,0549. Kita ambil di sini 0,0549. Terus jumlah penduduk Kota Batu 210,916 ya. Kita pindah ke sini 210,1. Oke. Kemudian sekretariat, terus jumlah wanitanya kita pindah lagi jumlah wanita usia suburnya. Oke. Di sini. Oke. Jadi kalau kita punya CGFR 0,549, jumlah penduduknya ini, jumlah wanita usia subur ini, maka kita mempunyai CBR ini karena ada jumlah penduduknya ini tadi 14,0, kemudian TFR-nya 1,95, kemudian GRR-nya 0,95. Jadi sudah asosiasi sebenarnya. Kalau kita punya CBR, rumus ke 13. Kalau kita punya CBR, rumus ke 13. Oke, CBR-nya kita masukkan. CBR-nya kita masukkan 14,086. 14,086. Oke, jumlah penduduknya kita copy juga 210,961 di sini. Oke, jumlah wanitanya kita copy juga. Jadi balik lagi, setelah CBR-nya kita masukkan ya, CBR kita masukkan 14,08, jumlah penduduk ini, jumlah wanita ini, maka ketemu TFR-nya 1,95. Ketemu GFR-nya, ketemu GRR. Jadi aslinya TFR, CBR, GFR, GRR, CBR ketemu satu aja, semuanya bisa diketahui. Ketemu salah satu indikator saja, itu semua indikator sebenarnya ketahui. Tadi kan awalnya ketemu CBR kan ya, asal usul saya ngerjain tadi kan CBR. Padahal CBR kan gampang, balita dibagi wanita usia subur. Akhirnya ketemulah TFR. Setelah ketemu TFR, ketemulah CBR, GFR, GRR. Nah itu Excel saya tak ulah alih. Jadi kemarin ini waktu saya pelatihan di kabupaten kota, langsung oh gitu ya Pak ya kan itu. Ternyata asosiasi. TFR itu asosiasi. Ketemu yang lahir, ketemu ini. Ketemu TFR, ketemu yang lainnya. Ketemu GFR, ketemu yang lainnya. Ketemu CBR, ketemu yang lainnya. Jadi
tergantung kita mempunyai data apa yang dianggap paling valid dulu. Dianggap yang paling valid dulu. Yang disepakati yang paling bagus dulu data apa dulu gitu ya. Setelah itu baru yang lainnya bisa kita hitung. Nah, kemarin 10 tahun lalu yang paling valid adalah balita sama wanita usia subur. Balita itu nggak bisa dibohongi. Jumlah balita sudah jelas, ada di Disduk ada, di BPS ada. Wanita usia subur juga ada, gampang. Akhirnya saya berangkat dari CWR. Balita per wanita usia subur ketemu CWR, akhirnya ketemu TFR, ketemu GFR, ketemu CBR, ketemu ASFR, ketemu GRR. NNR dikalikan angka kematian bayi. GRR kali angka kematian ya 100%-nya ya. 100 dikurangi angka kematian sama dengan NNR. Yang belum ada kan NNR itu. NNR adalah anak perempuan yang mati, anak perempuan yang dilahirkan oleh perempuan diperhitungkan matinya anaknya sampai menggantikan ibunya. Itu NNR. Anda coba di masing-masing daerah juga silakan. Jadi kemarin waktu saya mendampingi kabupaten, ini deh caranya sendiri, saya itu juga nggak kekurangan akal. Jadi waktu kabupaten kota memerlukan angka TFR, langsung saya buatin semuanya. Jadi setiap tahun saya membuat TFR semua, indikator semua tak buatin di kabupaten kota. Misalnya 2014, kayak gini. Oke, ini Excel ya, Excel saya, main Excel saya ya. Nah ini 2014. Jadi CBR-nya berapa, TFR-nya berapa, ASN-nya berapa, GFR-nya berapa, CBR-nya berapa, GR-nya berapa, jumlah kelahiran berapa. Untuk setiap kabupaten saya buatin setiap tahun. Nah ini CBR berapa, TFR berapa. Ini rumus ini, masih rumus ini ya. Masih rumus dari sebelumnya. Ini 2014. Habis itu 2015, 16, 17, 18 tak buatin semua. Kira-kira dari mana? Dari balita dibagi wanita usia subur, inputnya di depan langsung semua jadi. Jadi ini kan rekap ini. Ini rekap Jatim, Batu, Surabaya, Probolinggo, Madiun. Tak input semua, tak pasang di situ. Jadi kemarin ini waktu sensus 2010 tahun berikutnya kita membuat proyeksi, balitanya ketemu, wanita usia subur ketemu, maka saya bisa membuat indikator fertilitas seluruh kabupaten selama 10 tahun. Jadi biasanya saya menggunakan fasilitas ini. Inputnya dari seperti Anda ini. Inputnya ini deh ya. Inputnya sama, cuma tak buat Excel. Ini ya dari depan. Inputnya hanya balita per wanita usia subur. Ini. Nah, saya hanya input di depan. Nanti terakhirnya langsung ketemu seluruh kabupaten di Jawa Timur. Jadi balita sama wanita usia subur saya buat nanti enggak selesai. Setiap tahun saya buatin untuk kabupaten kota. Yang lama natanya ini. Nata bawahnya itu. Exit. Nanti ketemu rumusnya baru terakhir.
Ini rumus ke 11 ya. Rumus ke 12. Ya sudah ya, 13 malah sudah. CBR ke 13. Nah, CBR sudah ke 13 sudah. Berarti rumus ke 9, 10, 11, 12, 13 itu asosiasi semua. Asosiasi semua. Ya nanti sampean kalau pengen membantu daerah langsung gini, datanya apa ya, yang punya apa kan gitu ya. Berarti kalau sekarang kondisi sekarang yang sudah punya kan TFR. TFR kan sudah dipublikasi. Ya, TFR kan sudah dipublikasi. Beda sama 10 tahun lalu kan belum ada TFR. Jadi Anda berangkat dari TFR, habis itu mencari wanita usia subur di kabupatennya. Terus nanti ketemu TFR, ketemu CBR, ketemu ASFR, ketemu GRR. Kita praktekkan TFR yang sudah ketemu dari si Perindu. Kita ambil TFR dari si Perindu, Jawa Timur. Oke. Nah, kita berangkat dari si Perindu. Ketemulah TFR. Saya praktekkan mana kabupaten mana? Mana kabupaten mana? Sidoarjo. Kita praktekkan Sidoarjo. TFR-nya 1,82. Oke. Kita praktekkan TFR sudah ada ya. TFR yang sudah ada berarti ini ya. Oke, Sidoarjo ini ya. Berarti Excel ke 11 kalau TFR-nya sudah ada. 1,8 berapa? 1,82. 1,82. Sidoarjo 15 1,82. Oke. Berarti terus kita ambil jumlah penduduk Sidoarjo wanita usia suburnya. Sidoarjo wanita usia suburnya 15 sampai 57 ya. Sidoarjo oke di sini ya. Sampai 157. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Oke. Kita geser di sini. Ini ya. Oke. Oke, jumlah penduduknya kita ambil lagi. Jumlah penduduk Sidoarjo. Oke, jumlah penduduk Sidoarjo itu ini maaf perempuan ya, maaf saya sembrono, sebenarnya kan wanita saja ya. Aku tuh dulu tuh pernah dibahas kayak kok Sidoarjo, iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita jumlah penduduknya Sidoarjo. Sidoarjo jumlah penduduknya 1.161. Oh, kalau N-nya bisa 790. Oke, kita pindah ke Excel 11. Oke. Itu kan 2 juta atau 1 juta? Keliru lagi. Berapa lagi? Sidoarjo 2.300.000. Jumlah penduduknya 2.300.000. Oke.
CB-nya ketemu, GFR-nya ketemu, jumlah kelahirannya ketemu, wanita usia suburnya ketemu. Jadi kita bisa tahu kelahirannya Sidoarjo sekitar 30.000. CBN-nya 13, GFR-nya 48 per 1000. GRR-nya 0,88 anak perempuan. TFN-nya 1,82 anak laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah penduduk, aku tadi kan bolak-balik keliru ya. Jumlah penduduk, aku kepikiran seatnya yang perempuan. Jadi kan dari balik total yang total jumlah penduduk. Nilai sesuatu itu. Seperti ini ya. Jadi nanti sampai juga sama. TFN-nya berapa ya? CBN-nya berapa? Jumlah kelahirannya berapa? 30.000 jumlah kelahiran di Sidoarjo. Kita cek apakah benar dari itu ya? Apakah benar kelahiran di Sidoarjo 30.000? Kita cek ya di profil. Di profil yang ke Sidoarjo. Kita cek ya. Jumlah kelahiran di Sidoarjo. Berarti nanti ketemu CBR ya. Sekitar 30.000. Jumlah kelahiran di Sidoarjo. Oke, tahun 2000. Oke, kita ambil ini profil kesehatan 2020 ya. Angkanya 2019. Kita ambil yang profil kesehatan Sidoarjo, lampirannya. Iya. Lampiran ke lahir mati, lampiran ke 20 ya, tabel 20 ya. Belas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tabel 20. Bulan balik 16, 18. Nah ini ya, tabel 20 ya. Sidoarjo apakah sekitar 30.000? Nah ini 35, 779. 35,779. Tahunnya ini. Tadi 30,6. 31. Nah, gitu caranya. Berarti kalau berangkat dari TFS 1,82 kelahirannya tadi hampir 31. Kalau yang ini 35. Berarti kita mengandalkan kira-kira dari mana? Dari TFR atau dari CBR? Kita bisa mengandalkan dari CBR. Ini hitung sendiri dibagi dengan jumlah penduduk bisa. Mengandalkan dari CBR. Tapi lumayan berarti ini, kelahirannya lebih banyak. Biasanya kelahirannya lebih dikit. Berarti kemungkinan Sidoarjo TFR-nya lebih tinggi dari sahabatnya 1,82. Kalau yang 1,82 tadi survei, gitu ya. Kali-kali survei hanya berapa penduduk begitu. Ya itu satu-satunya data yang diandalkan.
Tapi kalau pengen metode langsung, ini namanya metode langsung. Jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk, ketemu CBR, baru menggunakan Excel saya. Nanti ketemu TFL. Itu lebih bagus lagi. Ini 3577 35 benar ya? Ini ya? Ya 35779 ya. Oke. Kita ambil yang dari 35779. Itu TFL-nya kira-kira sekitar 2. Oke. 35772 kita masukkan di sini tadi apa? CPR ya. Kita buat hitung dulu baru dimasukkan ke situ. Kita buat hitung dulu. 35779. Terus penduduknya Sidoarjo 2 juta. Oke. Kita ngandalkan ini. Oke, ketemu CB-nya. Oke. Dibagi ini 15,33 ya. 15,33 kita ganti yang ini 15,33. Oke, jumlah penduduknya 2 juta. Terus jumlah wanita usia suburnya kita ambil dari sini. Nah ini deh, sebenarnya Sidoarjo itu 2,1 sebenarnya. Kan tadi kita ngandalin 15,33 ya. Jumlah penduduknya ini ya. Oke ya, paham ya? 15,33 jumlah penduduknya ini, wanita usia suburnya ini, kelahirannya tadi berapa? 35 ya? 35 35780 kelahirannya. Terus efeknya ini sebenarnya 2,1. Terus GRN-nya jadi kelahirannya 35, penduduknya ini itu sebenarnya TFN-nya 2,1. Tapi bisa aja. Berarti yang di datanya yang dia kirim-kirim kita nggak tahu. ini kalau pejabat diomongi 2,1 biasanya malah nggak mau gitu. Padahal kan kita pengennya yang benar kan gitu ya. Aku lupa sudah 1,9 kan itu. Saya gini, aku sudah 1,9. Nah, Pak itu kan Pak 2,1 TFR-nya apa? TFR-nya dari CBR-nya. Tapi bisa juga nanti bisa dicek juga apakah kelahirannya itu benar-benar kelahiran dari penduduk Sidoarjo. Nanti dicek lagi. Dipastikan dulu musyawarah. Ini benar-benar penduduk Sidoarjo enggak kan itu ya? Ataukah mereka yang lahir di Puskesmas Sidoarjo? Kan beda ya antara penduduk Sidoarjo sama yang lahir di Puskesmas Sidoarjo. Kalau nanti itu benar-benar penduduk Sidoarjo yang lahir di Sidoarjo, oke, itu 35 itu betul. Tapi kalau termasuk pendatang dari mana begitu, berarti jumlah kelahirannya nggak pas untuk ini. Tapi kalau kita mengandalkan benar-benar penduduk Sidoarjo, kira-kira mengandalkannya data apa kira-kira? Data balita per wanita usia subur. Itu benar-benar Sidoarjo dengan Sidoarjo ya.
kita andalkan dari balita ke balita Sidoarjo. Caranya gini deh ya. Kita ambil yang di sini tadi apa? Ini ya. Oke. Balita Sidoarjo. Kita ambil balita Sidoarjo di sini. Balita Sidoarjo. Ini ya. Balita Sidoarjo 169 162 961. Kamu udah masuk aja mau Kita copy ke sini. Jenera masuk ini. Iya, Sarah. Oke, wanita usia suburnya kita copy. Nah, malah lebih kecil lagi. Berarti sebenarnya kelahirannya yang salah gitu kan. Kelahirannya yang salah. Yang 35.000 itu ketinggian. Yang benar tadi 1,8 tadi benar. Karena kalau mau melihat balita di Sidoarjo dengan wanita di Sidoarjo, TFR-nya 1,7, 1,78, 1,76 nanti. Sebenarnya sudah rendah sekali. Seperti Surabaya. Surabaya itu 1,68. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah rumus ini angka apapun bisa keluar, ya kan ya? Maksudnya angka pun yang salah pun bisa keluar ya. Angka yang salah pun bisa keluar. Yang penting pemahaman Anda adalah angka yang dianggap betul dulu, gitu ya. Angka yang dianggap betul dulu, terus nanti dipakai asosiasi. Ya, biasanya kalau kabupaten kota itu kesepakatan, angka kesepakatan. Yang penting ada metode ilmiah. Nggak apa-apa, namanya juga rumus. Rumus itu nggak salah rumusnya gitu ya. Yang salah itu input datanya, belum tentu itu betul atau salah kan gitu ya. Biasanya ya di Dukcapil itu rendah sekali. Ini kan dari BPS. Angkanya rendah sekali, kelahiran itu rendah sekali. Kemudian kita mengandalkan Dinkes ketinggian, karena yang lain gimana? Jadi solusinya adalah yang balita saja. Balita bisa ambil dari Disduk boleh. Kenapa? Karena Disduk kalau balita sudah mempunyai akte semua. Jadi balita bayi punya akte ke balita semua. Jadi ngumpulnya di balita sudah bisa. Berarti wanita usia suburnya juga mengandalkan dari Disduk aja. Bisa juga itu nggak sama loh Disduk itu dengan BPS. Kembali ke konsep penduduk. Kalau di Dukcapil penduduk adalah mereka yang mempunyai dokumen kependudukan di daerah itu. Misalnya ada orang Surabaya punya KTP Surabaya, itu termasuk penduduk kota Surabaya. Seandainya dia ke Jakarta, maka ke Jakarta dalam arti punya rumah tapi KTP-nya Surabaya, termasuk penduduk Surabaya. Itu konsepnya di Dukcapil. Jadi penduduk Surabaya adalah mereka yang secara administrasi penduduk Surabaya, meskipun dia di mana saja. Kalau konsepnya BPS, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di domisili itu di daerah tersebut, baik punya KTP di Surabaya maupun tidak. Jadi jumlah penduduk itu konsepnya berbeda. LGBT semua ada. Beda bentuk. Kemudian juga ini kelahirannya beserta keruwetannya. Yang penting Anda sudah tahu rumusnya, ya.
yang belum angka harapan hidup. Excel ke satu langkah Excel. Ini ya, Excel ke 14. Satu aja lagi. Nah, nanti tinggal penduduknya ditaruh di sini aja selesai sampai. Cuman bedanya yang di sini khusus yang 04 dipecah dulu. 0 sama 1 sampai 4. Yang punyamu itu kan 0459 ya. Kalau ini nanti dipecah 04 dipecah 0 sama 1 sampai 4. Terus kematiannya bisa ditulis. Terus nanti harapan hidupnya langsung ketemu di sini. Langsung ketemu di sini. Jadi misalnya yang mati ya, yang mati per 1000-nya, kalau kelahiran tadi angkanya berapa sih? Sekitar 13, 14 ya. Kita tadi kan CBR-nya kan 14, 13 gitu ya. Kalau kematian rata-rata 6, 7 sekitar itu ya. Kalau kematian separuh kurang dikit gitu ya, sekitar 6, 7. Misalnya kita buat 6, harapan hidupnya jadi ini 74 tahun. Kalau yang mati 7, maka harapan hidupnya lebih rendah, 72. Tadi 74, sekarang 72. Kalau yang mati 6,5, 6 orang setengah, maka harapan hidupnya 73. IMR-nya itu 16. Jadi harapan hidup IMR itu juga ada asosiasi deh. Kematian bayi sama harapan hidup itu ada asosiasi. Jadi kemarin yang harapan hidup sama diajarin kan Morpek ya. Morpek CEBCS kita tampilkan kematian bayi sama harapan hidup sama kematian balita. Nah ini metode lain, kita ambil dari angka kematian saja. Jadi adik-adik tinggal menggunakan Excel ini, yang mati berapa? Yang mati misalnya 6 per 1000. Laki-laki yang mati 7, perempuan 6,5. Berarti ini 6,5, 6,7 misalnya gitu ya. Maka angka harapan hidupnya ini 73. Kalau yang mati 8, laki-laki juga 8, rata-rata 8, maka harapan hidupnya di bawah 70. Ya 70-an. Padahal harapan hidup Jawa Timur sekarang 73. Berarti kalau harapan hidup 73, kematiannya sekitar berapa? 6. Sekitar 6 ini 74 ketinggian. Berarti 6,2. 6,2. Nah, ketinggian juga 74, Jawa Timur 73. Berarti 6,4. 74. Ya, 73. 74 berarti 6,5. 73. Ya ini Jawa Timur 73,6. Itu kemungkinan angka kematian kasarnya 6,6. Kelahirannya tadi kalau Jawa Timur 14,5. Jawa Timur itu 14,5. Surabaya 13,3.
angka kelahiran kasar. Berarti kematiannya Surabaya kemungkinan 6, Jawa Timur 6,5 gitu ya. Berarti kita ini gini deh, orang demografi itu angkanya itu langsung perkiraan sudah tahu. Kalau sudah sering ketemu angka-angka, kita biasanya tahu ini angkanya kematian berapa gitu. Misalnya harapan itu 70 ya. Kira-kira kematiannya berapa kalau 70? Kematiannya CDR-nya 7 gitu ya. Tadi kan kalau 73 kan 6,5. Jadi nanti kalau angka harapan hidupnya 70, berarti kemungkinan kematiannya 7 gitu ya. Kelahirannya berapa? Kalau TFR-nya 2, kemungkinan kelahirannya 13. Tapi kalau kelahirannya TFR-nya 1,9, kemungkinan 13 atau 14 gitu ya. Jadi CBR-nya 14, TFR-nya 1,9 gitu. Jadi kita itu seperti itu. Termasuk sampai juga bisa tahu penduduk strukturnya seperti ini tuh TFR-nya berapa bisa tahu dari CBR-nya. Jadi kan sama tadi sudah tahu kan piramida penduduk ya. Piramida penduduk seperti ini kan bisa tahu CBR-nya kan. Saya ambil yang di sini. Kita ambil yang ini. Piramida yang penduduk seperti ini. Sama langsung bisa tahu deh TFR-nya berapa, itu bisa tahu. Bayangan Anda langsung kepikiran yang mana? Yang rumus CBR. Yang balita dibagi wanita usia subur. Yang tadi tak praktekkan rumus ke-11. Jadi adik-adik struktur penduduk aja sudah tahu kelahirannya berapa. Dengan nah ini kan berasal dari ini kan. Ini kan berasal dari ini. Display age group, all age group. Sebenarnya kan ini. Nah, sebenarnya kan ini. Balita per wanita usia subur. Nanti ketemu TFR. Yang rumus saya ke-11 tadi. Ya. Oke. Insya Allah sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Tinggal kematian di sini sudah oke tadi. Kematian ini IMR dengan AHH itu berkorelasi. IMR rendah, AHH tinggi. IMR rendah, AHH tinggi. Nah, yang paling sering dipakai oleh Pemda adalah IPM. Apa? IPM. IPM apa? Indeks Pembangunan Manusia. Salah satunya adalah angka harapan hidup. IPM kan ada 3 ya. Pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Yang kesehatannya adalah angka harapan hidup. Nanti kalau sampean kerja di dinas kesehatan, bagaimana meningkatkan IPM? Jawabannya gimana? Meningkatkan pendidikan kesehatan. Meningkatkan harapan hidup. Terus kalau di kesehatan, menurunkan kematian bayi. Jawabannya, ya. Ya, ini ya. Ya. Karena harapan hidup itu berkorelasi dengan kematian bayi. Dengan CEBCS-mu itu, dengan ini juga terbukti. Jadi harapan hidup meningkat itu caranya dengan menurunkan kematian bayi. Karena apa? IPM itu indikatornya bupati.
Jadi kematian bayi itu bukan indikatornya bupati deh. Kematian bayi adalah indikatornya Dinkes. Terus bupati itu tentang kualitas SDM. Jadi bupati-bupati se-Indonesia itu di RPJMD-nya selalu meningkatkan kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu adalah IPM. Nah, IPM itu salah satunya didukung oleh Dinas Kesehatan, yaitu harapan hidup. Tapi kalau di Dinas Kesehatan ngomong harapan hidup, nggak nyambung. Karena Dinas Kesehatan tidak bisa mengukur harapan hidup. Dinas Kesehatan itu bisanya menurunkan kematian bayi. Nah, nanti baru ngomong teori penurunan kematian bayi. Apa? Ada Mosley Chen, ada Mahadevan, ya. Faktor bayi, faktor ibu, faktor lingkungan, faktor penyakit perorangan, faktor gizi, faktor luka. Kan itu ya, itu kalau Mosley Chen. Kalau Mahadevan, faktor area 1 yang dekat, area 2 faktor keluarga, faktor area ketiga faktor program, area keempat faktor politik, kebijakan, budaya. Jadi nanti kalau sampean diminta untuk menurunkan kematian bayi, tergantung sampean, faktor ibu, faktor janin, faktor pencegahan penyakit perorangan, faktor luka, faktor gizi, polusi, kan itu. Loh Pak, mengapa kok harapan hidup kok bayi? Gimana jawabannya? Harapan hidup kok bayi Pak? Jawabannya gimana? Karena indikatornya harapan hidup itu E0. Logonya itu E0. E0. 0 itu di bawah 1. Harapan hidup yang maksud adalah berapa peluang hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang pada usia 0. Itu E0. Jadi E0 73 tahun. Jadi kalau nanti sama ditanya, kalau sampean sekarang sudah 20 tahun, bukan E0, E20 gitu. Kalau sampean sekarang usia 20 tahun, harapan hidupnya berapa tahun lagi kan itu, bukan 73 tahun. Itu E20. Tapi yang harapan hidup yang dipublis itu E0. IPM itu E0. Oke ya. Jadi ini pemahaman ya, Dek. Pemahaman biar ada itu. Oke, sudah selesai kuliah dari saya. Nanti bisa diskusi-diskusi lagi yang lebih teknis-teknis. Yang penting saya kasih modal ilmu ini harus dilakukan. Ya, biasanya saya menggunakan ini untuk bermacam-macam kepentingan di daerah itu. Proyeksi, indikator, harapan hidup, kelahiran, LPP, macam-macam itu. Literasi. Silakan tanya, ada waktu 2 menit, 3 menit. Tugasnya kemarin apa? Berapa penduduk remaja tanggal 14 Februari 2027 di kecamatannya. Kan itu ya. Berarti sampai ini nanti sudah bisa tahu dengan ilmu saya yang saya berikan tadi. Ibu hamil 1 Oktober 2030 kan tahu kan caranya? 1 Oktober 2030 sudah tahu ya? 1 Oktober 2030 ibu hamilnya berapa? Caranya gimana? Cari proyeksi dulu 2030, 2029 kita ketemu, dibuat interpolasi, ketemulah 1 Oktober 2030. Habis itu dibuat di rumus pemecahan kelompok umur. Nanti ketemulah ibu hamil 1 Oktober 2030. Berarti sebenarnya Anda bisa membuat
population clock. Seperti ini deh. Population clock. Nah ini population clock di sini. Kira-kira dari mana itu? Dari rumus interpolasi. Ya, paham ya? Itu dari interpolasi. Jadi pokoknya ada dua titik. Dua titik itu kita pasang di tengahnya, namanya interpolasi. Namanya population clock. Tiap hari bisa. Tiap hari bisa. Pakai interpolasi saya yang Excel kemarin. Misalnya, sama kan punya proyeksi ya, kemarin 2025 sampai 2030 bulan Juni ya. Terus sama cukup ngambil 2025 sampai 2006 gitu ya. Terus di tengahnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu bisa juga. Jadi population clock itu di sini. Ini proyeksi juga. Sama cek ya, nanti lah berubah 77 ya, 77. Nanti berapa gitu. Itu diatur oleh mesin. Kalau Indonesia per hari itu 2.600 deh, yang lahir satu hari. Kalau Jawa Timur ini nggak sampai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya itu minggu depan tugasnya. Tapi kok saya terakhir. Berarti minggu depan sama ngumpulin aja. Iya. Hari ini Besok. Besok ketemu sama Ya, oke. Guys, belajar terus. masih berapa?